Baik anak-anak, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, semoga kita dalam keadaan sehat selalu. Ya Bu. Nah, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran hari ini, ada kalanya kita berdoa terlebih dahulu untuk ketua kelas pimpin doanya. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekarang Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Apakah ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua Bu. Nah, agar pembelajaran kita nyaman, ada kalanya kalian coba cek sampah yang ada di bawah bangku kalian. Jika ada, tolong buang di tong sampah ya anak-anak. Ya Bu. Apakah sudah anak-anak? Sudah. Nah, sekarang kalian kembali ke tempat duduk kalian lagi. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan masuk ke tema 5, yaitu ekosistem dan subtema 1, komponen ekosistem pada pembelajaran 1. Adapun tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini yaitu yang pertama, dengan mencermati teks non-fiksi yang disajikan, siswa dapat menganalisis pokok pikiran setiap paragraf dari sebuah teks bacaan. Yang kedua, dengan menyimak penjelasan dan mencermati teks bacaan, siswa mampu membuat pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan bacaan. Yang ketiga, dengan membuat bagan, siswa mampu menganalisis hewan berdasarkan jenis makanannya. Yang keempat, dengan melakukan pengamatan dan pengumpulan informasi, siswa mampu membuat teks non-fiksi tentang penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Nah, Ibu akan bertanya kepada kalian, siapa di sini ada yang memelihara hewan? Saya Bu. Hewan apa yang kalian pelihara? Kucing. Saya pelihara ayam. Nah, hewan peliharaan kalian itu makan apa? Kalau kucing saya makan ikan Bu. Kalau ayam tadi makan apa? Saya makan beras, makan padi gitu. Makan nasi juga. Nah, dari pertanyaan yang tadi, coba kalian membaca dan mencermati dialog pembuka kegiatan pembelajaran yang ada di buku, yaitu tentang ekosistem yang terdapat pada halaman 6. Ya Bu. Baca secara individu ya. Ya Bu. Ibu beri waktu 10 menit dari sekarang. Oke Bu. Apakah sudah anak-anak? Ya. Nah, anak, dari teks yang tadi kalian sudah baca, apakah kalian tahu apa itu ekosistem? Sudah Bu. Siapa yang ingin menjawabnya? Angkat tangan. Saya. Silakan Homsi jawab. Ekosistem adalah sebuah sistem ekologi yang dibentuk dari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Ya, benar sekali. Tepat sekali jawabannya dengan apa yang tercantum dengan teks yang kalian sudah baca. Nah, ya, pertanyaan yang kedua, apa yang kalian ketahui tentang ekosistem? Siapa yang ingin menjawab? Saya. Silakan, Khairunisa. Ekosistem juga bisa dimaknai sebagai tatanan kesatuan utuh dan menyeluruh yang terjadi antara unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Tepat sekali, berarti kamu tadi sudah membacanya dengan saksama ya. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah peranan ekosistem bagi makhluk hidup? Siapa yang ingin menjawab? Saya Bu. 1. Sebagai sumber bahan makanan bagi makhluk hidup lain, misalnya produsen menyediakan bahan makanan bagi konsumen primer herbivora, konsumen primer menyediakan makanan bagi konsumen sekunder dalam tanda kurung karnivora dan seterusnya. 2. Berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem yang dinamis, contohnya keberadaan harimau di suatu padang rumput untuk mencegah terjadinya ledakan populasi herbivora di wilayah tersebut agar ketersediaan rumput selalu terjaga. Kehadiran predator dan parasitoid ikut
tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar. 3. Menjamin tetap berlangsungnya daur ulang sampah organik di ekosistem. Contohnya jamur dan bakteri pengurai berperan menguraikan sampah organik menjadi zat-zat anorganik yang sangat diperlukan bagi kehidupan tumbuhan dan sekaligus dapat mengatasi masalah sampah organik. 4. Sebagai sumber senyawa anorganik yang sangat diperlukan bagi kehidupan. Contohnya tanah merupakan sumber air dan unsur hara penting bagi kehidupan tumbuhan dan makhluk hidup yang lain. Udara merupakan sumber karbon dioksida untuk fotosintesis tumbuhan, juga sebagai sumber oksigen bagi semua makhluk hidup. Ya, tepat sekali. Nah, selanjutnya pertanyaan yang terakhir, apakah semua tempat terdiri dari ekosistem yang sama? Siapa yang ingin mengajukan pendapatnya? Ya, Bu. Silakan Kak Nisa. Semua tempat terdiri atas ekosistem yang berbeda. Setiap tempat dengan perbedaan lingkungan akan terdiri atas ekosistem yang berbeda pula. Perbedaan lingkungan antara lain meliputi iklim, suhu, ketinggian, dan lain sebagainya. Wah, benar sekali ya jawabannya. Nah, dari pertanyaan yang tadi kalian sudah jawab, coba kalian perhatikan di lingkungan sekitar kalian. Apakah kalian pernah menemukan ekosistem apa saja yang ada di lingkungan sekitar kita? Siapa yang ingin menjawab? Saya, Bu. Silakan Kak Nisa jawab. Saya pernah melihat ekosistem air, ekosistem darat, dan ekosistem buatan, Bu. Ya, itu tadi merupakan contoh-contoh dari beberapa ekosistem yang ada. Nah, sekarang kita masuk ke pokok pembahasan kita yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini. Yang pertama yaitu pokok pikiran dalam paragraf. Apakah kalian tahu apa itu pokok pikiran? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Nah, sekarang Ibu akan memberikan sedikit penjelasan tentang pokok pikiran. Nah, pokok pikiran adalah suatu gagasan atau ide yang mendasari dari sebuah terbentuknya satuan kebahasaan seperti kalimat dan paragraf. Nah, pokok pikiran ini juga sebagai informasi fokus yang ada dalam suatu paragraf. Nah, kemudian ciri-ciri pokok pikiran itu terbagi menjadi 3 ya anak-anak. Yang pertama, coba baca, Kak Nisa. Pertama, inti dari sebuah paragraf atau pusat pembahasan. Yang kedua, Kania silakan baca. Biasanya berupa sebuah kalimat lengkap yang dapat berdiri sendiri. Yang ketiga, Homsi. Memiliki arti yang jelas tanpa dihubungkan dengan kalimat lainnya. Nah, itu merupakan beberapa ciri-ciri pokok pikiran. Apakah kalian sudah paham ciri-ciri Paham, pokok Bu. pikiran? Nah, agar kalian dapat paham apa itu pokok pikiran, Ibu sediakan teks tentang ekosistem. Kalian baca secara perwakilan. Saya, Bu. Baca. Silakan. Ekosistem. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk memenuhi kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri atas bagian yang hidup, biotik, dan bagian tak hidup, abiotik. Bagian yang hidup di sebuah lingkungan terdiri atas tumbuhan, hewan, dan makhluk hidup lainnya. Bagian lingkungan yang tak hidup terdiri atas cahaya matahari, air, udara, dan tanah. Nah, untuk paragraf yang kedua yang ingin membacanya siapa? Saya, Bu. Silakan. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Cahaya matahari juga membantu tumbuhan membuat makanan. Air dan tanah merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Air yang turun dalam bentuk hujan meresap ke dalam tanah. Air di dalam tanah ini akan dimanfaatkan oleh tumbuhan yang hidup di atasnya dan makhluk hidup kecil lainnya yang hidup di dalam tanah. Nah, untuk paragraf yang ketiga selanjutnya yang ingin membaca siapa? Saya, Bu. Bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup di sebuah lingkungan disebut ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Nah, paragraf yang keempat yang terakhir ada yang ingin membacanya?
Saya, Bu. Silakan Kania. Individu adalah makhluk hidup tunggal. Misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Tempat individu tinggal disebut habitat. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu daerah tertentu. Contoh di kolam terdapat populasi ikan, populasi tumbuhan teratai, dan populasi lumut. Sementara itu, komunitas adalah populasi makhluk hidup di suatu daerah tertentu. Contoh komunitas adalah komunitas sungai dan komunitas padang rumput. Nah, dari teks tersebut apakah ada kata-kata yang sulit untuk dimengerti? Tidak, Bu. Tidak ada, Bu. Berarti kalian sudah paham ya teks tersebut menceritakan tentang apa? Ya, Bu. Nah, sekarang Ibu akan memberikan tugas kepada kalian. Dari teks tersebut yang berjudul ekosistem yang tadi kalian sudah baca, kalian harus menemukan pokok pikiran dan informasi penting yang ada pada teks tersebut. Secara berkelompok kalian mengerjakannya ya anak-anak. Bagikan lembar kerjanya. Ibu beri waktu 20 menit untuk mengerjakannya. Baik, Bu. Apakah sudah anak-anak? Tidak, Bu. Nah, jika sudah, kalian coba tukar jawaban kalian dengan teman sebangku kalian dan kita akan membahasnya sama-sama. Ya, Bu. Nah, pada paragraf paragraf pertama, coba bacakan isi pikiran utama dan informasi pentingnya apa saja. Pikiran utamanya, semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Informasi penting, lingkungan merupakan segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup yang terdiri atas bagian yang hidup, biotik, dan bagian tak hidup, abiotik. Nah, dari jawaban kalian apakah ada yang benar? Benar, Bu, saya. Wah, bagus sekali, berarti kamu sudah paham ya materi dari teks tersebut. Nah, untuk paragraf kedua, siapa yang ingin menjawabnya? Saya, Bu. Kania, silakan. Yang kedua, pikiran utama. Cahaya matahari dapat menghangatkan udara, air, dan tanah agar mencapai suhu yang sesuai kebutuhan hidup makhluk hidup. Informasi penting, cahaya matahari membantu tumbuhan membuat makanan, air, dan tanah. Merupakan bagian penting dari sebuah lingkungan. Apakah ada yang benar semua jawabannya? Benar, Bu. Jangan ada yang bohong ya. Kalau benar, centang benar. Kalau salah, centang salah. Ya, Bu. Nah, untuk paragraf yang ketiga, ada yang ingin menjawabnya? Saya, Bu. Silakan Kak Irunisa. Bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Terus lanjut. Oh, informasi pentingnya. Informasi penting. Pikiran utamanya, bagian hidup dan tak hidup di sebuah lingkungan saling berinteraksi dan saling bergantung satu sama lain. Informasi pentingnya, interaksi antara makhluk hidup dan benda-benda tak hidup disebut ekosistem. Ekosistem tersusun atas individu, populasi, dan komunitas. Apakah benar semua jawabannya anak-anak? Nah, Bu. Nah, yang selanjutnya untuk yang keempat, paragraf keempat. Yang ingin menjawab, Saya, Bu. silakan. Pikiran utamanya, individu merupakan makhluk hidup tunggal, misalnya seekor kambing, seekor burung, dan sebuah pohon cemara. Nah, informasi pentingnya, tempat individu tinggal di sebuah habitat. Populasi adalah kumpulan individu sejenis yang menempati suatu
Nah, itu tadi beberapa jawaban yang benar dari pikiran utama dan informasi penting dalam paragraf ekosistem. Nah, yang selanjutnya nah, anak-anak, untuk sekarang kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang contoh hewan berdasarkan jenis makanannya. Nah, agar kalian memahami, coba kalian buka buku catatan kalian. Sudah Bu. Nah, jika sudah, kalian membuat catatan kecil tentang jenis-jenis hewan berdasarkan makanannya yang akan Ibu sampaikan pada hari ini. Ya Bu. Nah, Ibu akan bertanya kepada kalian. Coba kalian amati gambar ini. Gambar apa ini, anak-anak? Wortel. Ya, biasanya wortel ini makanan untuk binatang apa? Kelinci. Ya, tepat sekali, untuk makanan kelinci. Ini gambar apa yang kedua? Pisang. Pisang ini biasanya dimakan oleh hewan apa? Monyet. Ya, benar sekali. Nah, yang selanjutnya biji-bijian. Ada yang tahu hewan apa yang makan biji-bijian? Burung. Ya, tepat sekali. Benar, anak-anak. Nah, yang selanjutnya, ini gambar apa, anak-anak? Daging. Nah, biasanya yang makan daging ini hewan apa? Singa. Ya, benar. Selain singa juga ada harimau, Orangutan. buaya juga makan daging-dagingan. Nah, ini gambar-gambar hewan. Karena kita akan masuk ke materi jenis hewan berdasarkan jenis makanannya. Jadi Ibu menyediakan gambar-gambar hewan. Ya Bu. Bisa dilihat gambar-gambarnya, anak-anak? Siap. Nah, anak, sekarang kita membahas tentang jenis hewan berdasarkan jenis makanannya. Apakah kalian tahu apa saja jenis hewan berdasarkan jenis makanannya? Tidak Bu. Nah, jenis hewan berdasarkan jenis makanannya itu terdiri menjadi 3. Nah, untuk yang pertama herbivora. Apa kalian tahu apa itu herbivora, anak-anak? Tidak. Apa tuh Bu? Nah, herbivora itu adalah hewan pemakan tumbuhan. Misalnya tadi tumbuhan ada rumput. Ya, kambing kan Bu makan rumput kan Bu? Iya, benar sekali, tepat. Kucing Daun enggak Bu? pisang. Kucing bukan termasuk herbivora ya. Kucing saya biasa makan rumput. Mungkin dia Jangan kelaparan. lah. Mungkin Ya, dia ya. kelaparan. Makanya kamu kasih makan dia biar tidak kelaparan. Ya Bu. Nah, yang selanjutnya karnivora. Apakah ada yang tahu apa itu karnivora? Tidak. Enggak. Apa tuh Bu? Ya, karnivora adalah hewan pemakan daging. Ya Bu. Nah, apakah ada yang tahu apa saja hewan pemakan daging? Singa. Buaya. Ya, benar, tepat sekali. Buaya makannya ayam tadi, bisa juga. Ayam bukan enggak Bu? Bukan. Dan yang ketiga omnivora. Apakah ada yang tahu apa itu omnivora? Tidak. Nah, omnivora ini adalah hewan pemakan segalanya. Bisa berupa tumbuhan dan bisa berupa daging, juga bisa makan dua-duanya. Ya Bu. Nah, ini beberapa contoh hewan herbivora atau pemakan tumbuhan. Apa kalian tahu ini gambar apa, anak-anak? Tahu. Gambar apa? Zebra. Giraffe. Ya, jerapah. Kalian tahu jerapah makannya apa? Rumput. Daun-daunan. Ya, benar. Yang itu panjang. Ya, tepat sekali. Nah, yang kedua, kalian tahu itu gambar apa? Kuda. Kelinci. Kelinci, anak-anak, ini bukan kuda. Kelinci Bu. Nah, kelinci ini makannya apa, anak-anak? Tumbuh-tumbuhan. Kadang makan kangkung, makan wortel. Ya, benar, tepat sekali jawaban dari kalian. Berarti kalian sudah mengerti ya, hewan Ya, Bu. herbivora itu hewan pemakan tumbuhan. Dan contoh-contohnya itu seperti apa? Nah, apa kalian tahu ini gambar apa? Kambing Bu. Nah, kambing makannya apa? Rumput Bu. Nah, berarti ini termasuk hewan apa? Herbivora. Wah, benar sekali. Ye. Nah, gambar yang keempat itu gambar apa, anak-anak? Panda. Nah, panda makannya apa? Bambu. Nah, masuk terus. Ya, benar, termasuk hewan apa dia? Herbivora.
sekali. Nah, sekarang contoh hewan karnivora atau pemakan daging. Nah, apa Beruang. kalian tahu ini gambar apa? Beruang, beruang Bu, beruang. Beruang. Ya benar, beruang makannya apa? Ikan. Ya, ikan. Bisa juga ikan, ya daging juga bisa. Intinya dia pemakan daging. Nah, selanjutnya ini hewan apa? Harimau Bu, pasti makan daging kan Bu? Iya benar sekali, dia makan daging karena memiliki gigi yang Tajam. tajam dan termasuk hewan buas juga. Makanya dia termasuk ke hewan karnivora atau hewan pemakan daging. Harimau bisa makan manusia enggak Bu? Bisa dia makan manusia. Bisa. Bisa. Makanya jangan mendekati hewan seperti ini. Nanti kalian ini terkam sama harimau. Saya juga takut. Iya. Nah, selanjutnya ini gambar apa? Hiu. Nah, kalian tahu hiu ini makannya apa? Makanannya daging, makanannya Ya daging. bisa ikan, daging. Berarti ini termasuk hewan apa? Karnivora. Tepat sekali. Berarti kalian sudah paham ya, karnivora itu pemakan daging-dagingan. Ya. Nah, ini contoh hewan omnivora atau pemakan segalanya. Apa kalian tahu ini gambar apa? Bebek Bu, bebek. Kalian tahu ini makannya apa? Biasa makan tumbuhan, juga bisa makan daging. Makan Iya, keong, benar. Bu. Iya, benar. Biasa makan tumbuhan dan makan daging. Dimakan Nah. keong. Iya, biasa juga makan burung. Nah, yang selanjutnya. Apa kalian tahu ini gambar apa? Ayam. Ya, sekali. Apakah kalian punya ayam di rumah? Punya Bu, Punya, Bu. Biasanya ayam ini makan apa? Biasa dia makan apa? Sayuran bisa, makan daging-daging juga bisa Bu. Iya, benar sekali. Nah, selanjutnya gambar apa? Siapa yang suka binatang ini? Siapa yang suka? Tidak mau jeli. Nah, kalian tahu tikus makannya apa? Makanannya nggak tahu saya, Bu. Makan semuanya Bu. Makan- Sabun pun dimakan. Iya, benar. Biasa baju juga dimakan. Oh, iya, Bu. Sabun tadi dikatakan tadi Homsi, makan daging, makan barang-barang juga kadang dia makan. Kok nggak dimakan? Ya makanya dia termasuk ke hewan pemakan. Segalanya. Ya, masuk ke Omnivora. Iya, tepat sekali. Nah, tadi itu beberapa contoh hewan yang termasuk ke karnivora, herbivora, dan omnivora. Apa kalian sudah paham tadi? Paham Bu. Membedakannya yang mana herbivora, yang mana karnivora, dan yang mana omnivora. Paham Bu. Nah, selanjutnya, karena kalian tadi sudah paham, ayo kalian berdiskusi secara berkelompok. Nah, kalian bentuk kelompok yang berisikan satu kelompok 3 orang, yaitu kalian harus mencari nah sebelum itu ibu kan udah mengingatkan kalian pada pertemuan sebelumnya untuk membawa koran atau surat kabar atau majalah yang berisi gambar-gambar hewan. Apakah sudah dibawa? Ada Bu, ada saya bawa Bu. Nah, jika kalian sudah bawa, coba keluarkan dari tas kalian. Ya sudah Bu. Nah, sekarang kalian diskusikan dengan kelompok kalian gambar-gambar hewan, kemudian klasifikasikan hewan berdasarkan jenis makanannya. Iya Bu. Tapi ini dibuat ke dalam lembar kerja peserta didik kalian secara individu ya, walaupun kerjanya secara berkelompok. Baik Bu. Nah, ibu beri waktu 30 menit dari sekarang. Baik Bu. Sudah Bu. Apakah sudah anak-anak? Sudah Bu. Nah, jika sudah, kalian kumpulkan ke depan ya anak-anak. Iya Bu. Betul kan ini nah. Ya. Makasih ya. Nah, ibu akan mengoreksinya tugas dari kalian ya.
tugas tadi dari tugas yang kalian sudah kerjakan tadi sudah Ibu koreksi dan hasilnya sangat memuaskan dan mendapatkan nilai yang tinggi. Berarti kalian sudah paham ya apa itu hewan karnivora, herbivora, dan omnivora. Nah, tugas yang selanjutnya Ibu akan berikan tugas untuk di rumah. Nah, tadi kan kalian sudah menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya melalui tugas sebelumnya. Nah, sekarang kalian coba buat teks non-fiksi tentang hewan berdasarkan jenis makanannya yang sudah kalian kerjakan tadi. Terdiri dari 3 paragraf dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Ya, Bu. Apakah kalian sudah paham tugasnya seperti apa? Sudah, Bu. Selesai dah. Nah, dari materi tadi yang sudah kita pelajari dan kita diskusikan, apakah ada yang belum kalian pahami? Sudah paham, Bu. Sudah paham, Bu. Wah, bagus, berarti kalian sudah mencermati pembelajaran hari ini dengan cermat dan dengan semangat. Nah, apakah ada yang ingin menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Saya, Bu. Coba kalian bisa silakan simpulkan pembelajaran pada hari ini yang sudah kita dapatkan pada hari ini. Kesimpulannya, kita sudah mempelajari pokok pikiran dalam paragraf, ciri pokok pikiran paragraf, dan jenis-jenis hewan berdasarkan makanannya, Bu. Nah, jenis makanannya tadi terdiri dari 3, apa saja itu? Herbivora, karnivora, dan omnivora, Bu. Ya, benar sekali. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari tema 5 subtema 1 pembelajaran 2. Iya, Bu. Nah, sekarang kalian kemaskan buku, pensil, dan masukkan ke dalam tas. Apakah sudah, anak-anak? Sudah. Nah, usai sudah pembelajaran kita pada hari ini, ada kalanya kita berdoa terlebih dahulu. Kedua kelas pimpin doanya. Sebelum pulang merah kita berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Nah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.